wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dafa Firmansyah dengan NIM 3333240081 dari kelompok 4. Sekarang saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas mingguan di shift 2 ini. Ini ada soalnya. Jadi di sebuah kota industri, dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan Biznet. Pada awal tahun 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan Biznet. Dari hasil evaluasi tahunan diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut, sedangkan 10% beralih ke Biznet. Di sisi lain, 80% pelanggan Biznet tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan Biznet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Oke, di sini saya udah bikin sintaksnya dari RStudio. Sini ada analisis Markov 081, lalu definisi vektor awal, proporsi menggunakan saat ini, lalu definisi matriks transisi, P081 matriks, ini tadi 90% dan 10%, lalu ini 20% dan 80%. Coba kita run dulu. Run. Lalu kita hitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Lalu kita menampilkan proporsi pengguna setiap tahun. Di sini IndiHome itu 70%, Biznet 30%. Lalu di tahun ke-1 itu 69% IndiHome, terus Biznet 31%. Tahun kedua 68%, yang tahun kedua 32%, tahun ketiga 67%, dan tahun lalu Biznet itu 30%. Lalu kita menginstal package dulu. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita mencari steady state-nya. Di sini kita mendapatkan IndiHome 66% dan Biznet itu 33%. Selanjutnya kita akan menggunakan POM-QM. Di sini kita pilih yang Markov Analysis. Number of state itu tadi ada 2 ya. Di sini IndiHome, ini Biznet. Tadi ini kan 3 tahun ya. Tadi inisialnya tuh 0,7 dan 0,3. 7, 3. Lalu dari IndiHome ke IndiHome itu 90%, 9, ini 0,1. Dari Biznet ke IndiHome itu 0,2 dan dari Biznet ke Biznet 80. 2,8. Oke, kita solve aja. Di sini hasilnya sama ya guys. Kita dapat IndiHome itu 66%, lalu Biznet itu 33%. Soal 2 ini saya bacain dulu soalnya. Dalam industri layanan kesehatan digital yang berkembang pesat, Medicare Digital dan Sehat Plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu AI untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis pasien, lalu ada telemedicine platform atau TM untuk memperluas akses layanan kesehatan jarak jauh, serta hybrid health system atau HS yang mengombinasikan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal.
Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Di sini ada tabelnya. Lalu kita lanjut untuk pengerjaan di RStudio. Di sini udah saya tulis sintaksnya. Di sini ada install package Alpisoft, lalu install package Matlib, kita run dulu. Ini kita yes saja. Lalu kita tunggu. Oke, di sini udah, lalu kita run library-nya. Lalu di sini ada payoff matrix. Matrix C itu ini matrix yang tadi udah kita tulis di tabel itu 509285, 124515, 94667. End row itu sama dengan 3, by row sama dengan true. Kita run aja. Dia sama ya sama yang kita tadi 59285, 124515, 94667. Lalu ini kita run row min, maximin sama callmax sama minimax-nya. Oke, kita di sini row min-nya kita dapat 50127, lalu maximinnya 50, column max-nya kita dapat 949285, dan minimax-nya kita dapat 85. Ini kita akan mencari saddle point if maximin sama dengan minimax. Saddle point ini ditemukan dengan nilai maximin, else tidak ada saddle point. Kita run aja. Ternyata kita tidak mendapatkan saddle point. Lalu kita lanjut di POM-QM. Sebelumnya ini udah saya tulis dulu tabelnya ya. Langsung kita solve aja. Oke, di sini kita dapat keuntungannya 62.620.000 ya. Jadi mau gimana pun pasti untungnya segitu. Coba kita lihat maximin dan minimax-nya. Minimax-nya di 85, lalu di maximin 50, sama kayak di RStudio tadi. Ini raw expected values-nya itu di 62 juta ya. Ya mungkin segitu aja dari saya, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.